Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Audio tayang disang audio papat. Iku an Abi Hurairah, cerita sang Abi Hurairah. Radhiya moko ngridani sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala jauh sapa Nabi yadkhulu manjing al-jannata ing swarga sapa aqwamun pira-pira kaum afidatuhum kang utawi pira-pira atine kaum atine aqwam iku mislu afidati khairi majani pira-pira atine manuk. Tahu nyeritakan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kila tendauakan maknahu utai maknanya hadis iku al-mutawakkiluna wong kang pasrah kabeh. Wakila lan nantian ucapaken qulubuhum utawi pira-pira atine aqwam, pira-pira atine kaum iku roti kotun alus tipis atau lemes. Al-khamisu hadis kang kaping 5 iku an Jabir, cerita saking Jabir. Dia mengkorita sapa Allah anu saking Jabir. Annau setuhune Jabir iku ghaza perangan sapa Jabir man Nabi sertane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kibala Najdin ing arai tanah Najd daerah Mekah. Kala makofala moko nalikane wis bali. Kala makofala moko nalikane wis bali sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kofala moko bali sapa Rasul ma'ahum sertane sahabat. Wa tarakathum mongko nemoni ing sahabat sapa alqailatu wong kang turu kailulah turu ngarepe waktu beduk, turu ngarepe waktu beduk, turu sadurunge beduk, sadurunge waktu beduk, turu kalulah
kita tidur mulai jam 10 sampai duhur, atau tidur jam 11 sampai duhur. Wadrakatu mongko nemoni ing sahabat sapa alqailatu wong kang turu qailula, wong kang turu ngarepaken beduk. Arep beduk diwadin ing dalam juriang kasira itoi kang akeh kayu rini. Panazala moko mudun sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam atafarraqa lan pisah sapa anas menungso yastawluna aling golek iyuk-iyuk sapa nas bisa jadi kelawan kayu. Wa nazala lan mudun tumurun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samratin ana ing sore kayu gedhiang. Tahta samratin ana ing sore kayu gedhiang. La'alla kok moko gantungan, utawa moko gantungaken nyantongaken. La'alla kok moko gantungaken sapa Kanjeng Nabi, sapa Rasul iha lawan samroh saibau ing pedange Rasul. Di senjata berupa pedang itu dicantolkan ya, ini kayu gedang ditaruh. Wanimna lan turu sapa ingsun naumatan kelawan turu temenan. Faida moko nalikane naumatan, moko nalikane turang Rasulullah utawi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku yatauna ngundang sapa Rasul ing kita ing sahabat. Wa ita lan nalikane ngundang manggil. Wa ita lan nalikane ngundang, nalikane manggil indau iku ana ing sanding Rasul Arabiyun utawi wong pedalaman Arab, wong Arabiyun utawi wong Arab pedalaman, wong Arab jauh dari kota, wong Arab pedalaman. Pakola mongko ngucap sapa Rasul
Inna hadza setune iki Arabi iku ikhtarata ngunus sapa Arabi alaya ngate ingsun saipi ing pedang ingsun wa ana hali uta ingsun iku naimun wong kang turau pas tai kotu mongko tangi sapa ingsun bahwa hali utawi saipi pedang ingsun bahwa hali utai saipi dan ingsun iku biadihi ing dalam tangane Arabi sultan hali diunus, ini dikeluarkan dari orang kaning. Qala ngucap sapa Arabi, ini Rasulullah bercerita. Qala ngendika, qala ngucap sapa Arabi, man iku sapa yamnauka kang bisa nyegah sapa man ing sira mini saing ingsun. Siapakah yang mampu menghalangi, membantu kamu dariku? Kultu ngucap sapa ingsun Rasul iku Allahu Allah salatan halik ambal kaping telu walam yu'aqibuhu lan ora bales sapa Arabi ing Rasul wajalasa lalu anteng sapa Rasul. Hadis yang kelima diceritakan dari Jabir bahwasanya Jabir pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang di sekitar tanah Najd, arah tanah Najd. Nah, ketika sudah kembali dari perang, maka Rasulullah kembali bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada Jabir, ya. Ini Rasulullah menceritakan kepada Jabir. Maka dalam pulang dari perang ke Madinah, para sahabat menemukan orang yang sedang tidur sebelum zuhur di jurang yang dipenuhi dengan duri, jurang yang dipenuhi dengan pohon-pohonan yang berduri, tidur sendirian menjelang zuhur di jurang yang penuh pohon-pohon berduri. Kemudian Rasulullah turun dan manusia berpisah, memisahkan diri dari Rasulullah, mencari tempat masing-masing, dan Rasulullah istirahat tidur sendirian. Jadi yang dimaksud ada orang yang tidur menjelang zuhur itu ya Rasulullah sendiri itu.
ketika kembali dari perang, kemudian tengah jalan itu berpisah, turun dari kudanya, dari untanya, berpisah sendiri-sendiri. Rasulullah itu cari tempat sendiri untuk melepas lelah dari perjalanan jauh perang. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ya berpencar mencari teduhan dari matahari, cari teduhan di pohon-pohon ya. Ada pohon kelapa, ya udah itu di pohon kelapa, bawahnya ada pohon apapun ya berada di naungan pohon itu. Dan Rasulullah juga turun dari untanya, dan Rasulullah sendiri mencari tempat berteduh di bawah pohon di bawah pohon pisang. Yang dimaksud orang yang tidur menjelang dur itu ya Rasulullah itu tertidur di bawah pohon pisang. Ini bercerita Rasulullah tentang kisah kembali dari perang kepada Jabir. Nah, Rasulullah tidur istirahat menjelang dur itu di bawah pohon pisang. Fa'alla qawbiya sayfahu, dan senjata pedang yang dipakai Rasulullah perang itu ditaruh di dahan pelepah pisang itu, dicantolkan lah. Dan semua sahabat tidur dengan tidur yang sangat nyenyak. Rasulullah juga begitu, semua sahabat juga begitu, tidurnya naumatan, kelawan turu temenan, itu maksudnya tidur betul-betul tidur karena kecapean. Faida, maka ketika semuanya tertidur, sahabat tertidur, Rasulullah pun tertidur di bawah pohon pisang. Kemudian Rasulullah tiba-tiba memanggil para sahabat, dipanggil semuanya. Hanya para sahabat yang tertidur itu bangun dan mengambil panggilan Rasulullah. Maka ketika sudah sampai di samping di dekat Rasulullah, karena dipanggil oleh Rasulullah, kemudian sahabat yang tidur itu semuanya ya serentak mendatangi Rasulullah. Nah, ketika mereka sampai di dekat Rasulullah, sambil Rasulullah, ada orang Arab pedalaman yang sedang berdiri di hadapan Rasulullah sambil menghunus pedang Rasulullah yang ditaruh di pisang itu. Jadi orang Arab pedalaman ini melihat Rasulullah tertidur puas, dan di pohon pisang yang ditempati berteduh itu senjatanya Rasulullah ditaruh situ dan diambil langsung dihunus, dikeluarkan dari sarungnya. Kemudian Rasulullah menceritakan juga kepada Jabir, ketika Rasulullah menceritakan kepada sahabat yang sudah berdatangan itu, sesungguhnya orang ini menghunus pedang milikku. Orang Arab dalam ini sedang berdiri sambil menghunus pedang milikku, kata Rasulullah. Wa ana naimun, sementara saya sedang tidur. Pasca itu, maka kemudian saya terbangun, terkejut. Ada orang berdiri sambil mengacungkan senjataku sendiri, dan senjataku sambil dipegang oleh orang Arab pedalaman ini dalam keadaan terhunus, sudah siap ditebaskan ke leher Rasulullah. Kemudian kalau si orang Arab ini sambil memegang senjatanya Rasulullah,
berkata, man yamna'uka minni, siapakah yang mampu menolong, membantumu dari aku? Siapakah yang mampu mencegah kamu dari aku? Artinya apa? Siapakah yang seandainya aku memutus lehermu yang mampu untuk menolong kamu? Maksudnya begitu. Siapakah yang mampu menolongmu seandainya saya memotong leher kamu, Muhammad? Qultu, kemudian saya menjawab. Ini cerita kepada Jabir ya. Rasulullah bercerita kepada Jabir. Dia menanyakan, seandainya saya memotong leher kamu, lalu siapa yang mampu untuk mencegahnya? Kemudian saya menjawab, Allah. Yang mampu mencegahnya adalah Allah 3 kali. Walam yu'aqibu, dan orang Batu itu tidak sampai mengayunkan pedangnya ke arah Rasulullah karena gemetar tangan. Akhirnya pedang itu jatuh di hadapan Rasulullah sambil duduk di hadapan Rasulullah. Jadi orang Arab pada lama ini sambil mengacungkan senjata itu, ketika Rasulullah mengatakan Allah 3 kali, maka menjadi gemetar tangannya sampai senjatanya jatuh dengan tidak sadar, jatuh di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian si senjata itu langsung diambil alih oleh Rasulullah dan berbalik. Siapakah yang mampu mencegah kamu seandainya saya membunuh kamu? Dia tidak bisa menjawab. Lalu kemudian dia tidak bisa menjawab karena memang merasa tidak ada yang mampu membela. Tidak ada perasaan siapa yang bisa membela saya, tidak ada. Maka sekitar itu di hadapan Rasulullah, orang ini langsung memasuki Islam dengan baca 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Diteruskan wafi riwayatin akhir, di dalam cerita yang lain. Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.